Lucy, apa kabar? Halo Losaina, kabar baik nih. Losaina apa kabar? Kabar baik juga. Nah, anak-anak apa kabar? Kita sapa ya Losaina. Yuk. 1, 2, 3. Halo anak-anak, apa kabar? Ya, semoga anak-anak dalam rumah walaupun ibadah online kita tetap semangat ya dan dalam keadaan sehat ya. Iya, kita bersyukur ya anak-anak pada hari ini kembali kita boleh beribadah lagi. Nah, anak-anak sudah siap semua? Pasti sudah ya. Nah, untuk memulai ibadah kita hari ini, kita mau ajak anak-anak langsung ya nyanyi lagu Mars Sekolah Minggu. Iya, kita pakai gerakan Losaina. Iya. Ya, kita nyanyikan lagu pertamanya dengan bahasa Indonesia. Yang kedua kita nyanyikan dalam bahasa Mandarin. Semua kita bangkit berdiri, kita nyanyi Mars Sekolah Minggu. Ayo semua berdiri ya. Sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. 主的学校，主的学校，是我们儿童大家庭，敬爱天父，同胞相亲，快乐同心，生新生命，学习圣经，赞美不停，儿童爱主教会复兴，我主命令，乐意遵行，一生一生荣耀主名。 Nah, sekarang kita mau berdoa ya anak-anak. Semuanya langsung ajak lipat tangannya, matanya ditutup. Kita mau berdoa, semua ambil sikap yang baik. Kita berdoa ya langsung. Yuk. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini kembali kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Kami mau menyerahkan untuk waktu puji-pujian kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan boleh menolong setiap kami agar kami boleh sungguh-sungguh dengan mulut kami, dengan suara kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu puji-pujian kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Losaina, gak terasa ya hari begitu cepat berlalu ya. Iya. Senin, Selasa, Rabu, sekarang sudah ketemu lagi hari Minggu. Kembali lagi kita bisa beribadah bersama-sama ya anak-anak di rumah. Ayo kita datang kepada Tuhan, kita nyanyikan sebuah lagu Bapa aku datang padamu. Dan kita ucap syukur di mana setiap hari Tuhan sudah memimpin dan melindungi kita. Ya. Anak-anak kita boleh pakai gerakan ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Kita nyanyi sekali lagi ya Loster. Ya, kita ulangi sekali lagi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah
setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Nah, Lause, anak-anak, kalau misalnya ada tamu yang datang ke rumah, apa yang dilakukan oleh tamu itu ya Lause ya? Biasanya mereka akan apa? Apa ya? Oh, pasti ketok pintu Lause. Betul sekali. Sebelum masuk ke dalam rumah, pasti tamunya kan tak 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 tak. Iya. Ada yang ketok pintu nih Lause ya. Nah, hari ini kita juga akan nyanyikan sebuah lagu tak tak tak. Di mana lagu itu ya? Tuhan mau masuk ke dalam hati kita. Anak-anak mau buka pintu hati kalian untuk Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kalian? Losaina mau nggak? Kalau Lause pasti mau. Iya, Lause Lucy juga pasti mau dong. Ya, kita nyanyikan sebuah lagu, tok tok tok, Yesus mengetok pintu. Tak 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 tak, Yesus mengetok pintu. Tak 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 tak, pintu hatimu. Bila kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya, sukacita selalu. Sekali lagi ya. Tak 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 tak, Yesus mengetok pintu. Tak 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 tak, pintu hatimu. Bila kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya, sukacita selalu. Nah, anak-anak, tok tok tok. Yesus mau masuk ke dalam hati kita melalui firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar lagi. Nah, anak-anak persiapkan hati, buka hati kalian supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh menetap di dalam hati kita dan kita bisa menjadi pelaku firman ya. Sekarang duduk yang rapi, kita siap mendengarkan firman Tuhan. Dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik, gimana kabar adik-adik hari ini? Ya puji Tuhan ya, kita dalam keadaan sehat dan baik. Adik-adik, hari ini kita mau dengar firman Tuhan ya, yang diambil dari Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 45, sama di Yohanes pasal 11, pasal 12 sampai ayatnya yang ke-8. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, ayo kita lipat tangan dulu. Kita mau berdoa, duduk yang rapi ya, yang sopan, tidak boleh main-main. Karena ini walaupun kita sekolah minggunya online di rumah, tapi harus tetap sopan. Kita harus tetap hormat karena kita mau beribadah kepada Tuhan Yesus. Ayo kita lipat tangan ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan kepada setiap kami, dan untuk pemberian Tuhan yang sudah memberi kami kesehatan sehingga kami masih dapat mengikuti sekolah minggu secara online. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan menolong setiap kami di dalam sekolah minggu online ini supaya kami diberi hikmat dan kami juga mengerti kebenaran firman yang diajarkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu sekolah minggu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Iya, pinter adik-adik ya. Sudah duduk rapi, sudah berdoa. Adik-adik, minggu lalu kan kita sudah dengar ya firman Tuhan itu tentang berterima kasih. Nah, berterima kasih itu adalah salah satu
bentuk untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Tapi masih ada cara lain yang dapat kita tunjukkan kasih kita kepada Tuhan Yesus melalui pemberian kita. Nah, pemberian kita, ketaatan itu adalah pemberian yang dapat kita berikan. Kita tunjukkan kasih kita kepada Allah. Seperti ada seorang perempuan yang dia memberikan kasihnya itu kepada Tuhan Yesus dengan memberikan yang terbaik yang dia miliki. Kejadian ini terjadi di Betania adik-adik, di Betania di dekat sebuah desa dekat Yerusalem situ adik-adik. Waktu itu di rumah saudari ini sedang ada satu sukacita adik-adik, satu sukacita yang sangat istimewa adik-adik karena dia akan kedatangan tamu yang istimewa adik-adik. Nah adik-adik, kalau kita akan kedatangan tamu pasti kita juga senang sekali ya. Kedua saudari ini juga mereka senang sekali. Itu adalah Marta dan Maria. Mereka senang karena tamunya itu akan berkunjung ke rumah dia. Kira-kira adik-adik tahu nggak siapa nama tamu mereka ini? Oh iya, namanya adalah Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus akan berkunjung ke rumah Marta dan Maria. Makanya Marta dan Maria senang sekali. Dia ingin membuat perjamuan yang enak buat Tuhan Yesus dan juga penyambutan yang sangat istimewa. Makanya mereka mempersiapkan segala sesuatunya adik-adik supaya penyambutan mereka itu menjadi satu yang istimewa buat Tuhan Yesus. Nah, tiba-tiba ketika mereka lagi beres-beres sibuk-sibuk, pintunya diketok. Wah, ini tamunya sudah datang. Wah, Marta dan Maria pun cepat-cepat buka pintu adik-adik. Wah, dibuka pintu terus dipersilakan, silakan masuk. Wah, Tuhan Yesus datang bersama murid-muridnya. Mereka dipersilakan masuk dengan Marta dan Maria. Tetapi adik-adik, si Marta masih sibuk aja, dia mikirin, aduh pekerjaan aku belum selesai nih di belakang. Maka dia bilang, Tuhan Yesus maaf ya, aku mau ke dapur dulu, itu ada pekerjaan yang belum diselesaikan. Wah, dia minta izin adik-adik, dia tidak ikut mendengarkan firman Tuhan. Dia minta izin sama Tuhan Yesus, dia pergi ke belakang untuk menyelesaikan pekerjaannya di dapur. Nah terus si Maria dia cepat-cepat mengambil tempat duduk. Dia duduk dekat Tuhan Yesus dan dia mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Dia tidak mau melewatkan waktu yang bagus ini adik-adik. Dia ingin mendengarkan apa yang Tuhan Yesus akan sampaikan tentang diri Tuhan Yesus, tentang Bapa di surga. Nah, Maria duduk dengan tenang dan Maria mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu. Tetapi tiba-tiba si Marta dia datang dari belakang. Dia masuk ke dalam ruangan tuh, mukanya marah adik-adik, dia sebel, kesel. Apa sih yang membuat dia kesel? Ada yang tahu nggak? Kenapa si Maria tiba-tiba datang dari dapur, mukanya cemberut, dia kesel sekali. Oh, adik-adik tahu nggak? Rupanya Maria ini kesel karena dia sudah bekerja keras, dia bekerja sendirian. Makanya dia bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, tidakkah engkau mau melihat aku bekerja sendiri? Tuh, cobalah suruh si saudaraku ini, si Maria, bantu aku di belakang. Dia enakan duduk-duduk di situ. Dia bilang kan, oh rupanya dia marah karena dia sudah bekerja terlalu keras, mungkin terlalu lelah ya adik-adik, sehingga dia menjadi sebel dan marah. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada si Marta? Marta, apa yang dilakukan adikmu si Maria ini sudah benar. Duduk tenang mendengarkan perkataanku. Wah adik-adik, rupanya kadang-kadang kita ini sama seperti Marta ya adik-adik. Kita juga punya banyak tugas sekolah, tugas bantu orang tua, jaga adik. Semua tugas banyak yang harus kita kerjakan. Tapi apakah Tuhan Yesus bilang, adik-adik tidak usah sekolah, bolos sajalah, cukup baca Alkitab aja tiap hari. Kita baca Alkitab, tidak usah sekolah. Kan tidak ya adik-adik. Tuhan Yesus tidak mengatakan begitu, tetapi semua pekerjaan yang Tuhan kasih itu Tuhan ingin kita menyelesaikannya dengan baik, dengan waktu yang baik. Tetapi kadang kita seperti Marta, kita sibuk main handphone dari pagi sampai malam sehingga kita lupa untuk berdoa, kita lupa untuk baca Alkitab, kita lupa. Apalagi hari ini lupa sekolah minggu karena keasikan main gadget. Kita lupa kalau sudah jam 8 harus bersekolah minggu. Kita lupa semuanya. Kita tidak mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Kita kadang-kadang seperti Marta. Tetapi coba kita lihat Maria. Maria memberikan waktunya yang terbaik. Dia
memberikan waktu untuk duduk tenang, mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Nah, kita juga mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita seperti Maria. Maria sudah mengutamakan Tuhan di dalam hidup dia dengan duduk tenang dan juga mendengarkan perkataan Tuhan ya adik-adik. Nah adik-adik, setelah berjalan waktu sekian lama, rupanya adik-adik Maria dan Marta ini mereka mengalami satu kesedihan adik-adik. Apa ya? Wah, rupanya saudara mereka itu si Lazarus, dia sedang sakit adik-adik, dia sakit parah adik-adik. Sehingga mereka sedih sekali, lalu mereka meminta Tuhan Yesus untuk datang menyembuhkan saudaranya ini si Lazarus. Tapi sayang adik-adik, sebelum Tuhan Yesus datang ke rumah mereka, saudaranya ini si Lazarus sudah meninggal adik-adik. Sehingga mereka bersedih hati adik-adik. Dan ketika Tuhan Yesus tiba untuk saatnya untuk datang ke rumah mereka, Tuhan Yesus pun belum sampai ke rumah mereka, dia masih di luar Betania, masih 2 hari lagi di sana. Dan Tuhan Yesus bertemu dengan Marta, dia berbicara dengan Marta dan dia menyuruh Marta memanggil Maria. Terus Maria di mana? Maria lagi di rumah, dia sedang bersedih karena saudaranya si Lazarus sudah meninggal, dia sedih sekali adik-adik. Maka ketika Maria mendengar bahwa Tuhan Yesus memanggilnya, dia pun cepat-cepat pergi menemui Tuhan Yesus. Ketika dia sampai di depan Tuhan Yesus, dia pun tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus dan dia berkata, Tuhan, seandainya waktu itu Tuhan ada di sini, mungkin saudaraku ini bisa disembuhkan. Katanya dengan begitu sedih sekali. Dan juga teman-teman Maria juga sedih dan juga Marta. Ketika Tuhan Yesus melihat Marta dan Maria begitu sedih dan juga teman-temannya, Tuhan Yesus pun ikut menangis adik-adik. Dia ikut menangis dan dia marah sekali. Dia marah karena gara-gara dosa membawa kematian ke dalam dunia ini. Maka Tuhan Yesus pun meminta orang-orang untuk mengangkat batu kuburan si Lazarus tadi. Kalau zaman dulu itu kuburan orang-orang itu bukan kayak sekarang ya, kubur di tanah itu adik-adik, tetapi di dalam sebuah goa. Maka Tuhan Yesus menyuruh orang-orang untuk menggeser batu pintu kubur si Lazarus. Setelah orang-orang di sana menggesernya, lalu Tuhan Yesus pun berteriak dengan suara keras menyuruh si Lazarus keluar. Lazarus, keluarlah, berjalanlah kemari. Maka Lazarus yang tadi sudah mati 4 hari, tiba-tiba tahu nggak adik-adik, dia berjalan keluar. Waduh, orang-orang yang ada di sana terheran-heran, mereka hampir tidak dapat percaya. Gimana tidak adik-adik, Lazarus yang sudah mati 4 hari, mungkin kalau sudah mati 4 hari sudah busuk ya adik, sekarang bisa jalan keluar. Wah, orang-orang di sana menjadi terheran-heran, mereka takjub sekali dengan mujizat yang Tuhan Yesus lakukan itu adik-adik. Sehingga mereka pun menjadi banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka melihat teman-teman Marta, teman Maria, mereka semua melihat kenyataan kalau Lazarus yang mati 4 hari itu sekarang bisa hidup kembali dan malah berjalan keluar lagi adik-adik. Sehingga banyak sekali orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka pun berkata, wah, ini benar-benar anak Allah. Dia dapat memberikan kita hidup yang kekal. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, tetapi di sana juga ada orang-orang Yahudi, orang Farisi. Apakah mereka juga senang ya dengan Tuhan Yesus melakukan mujizat membangkitkan Lazarus itu? Senang gak adik-adik? Ternyata tidak adik-adik. Mereka tidak senang Tuhan Yesus melakukan mujizat ini, membangkitkan Lazarus dari kematian. Mereka tidak senang, malah mereka bilang, ini lihat nih, itu nanti akan lebih banyak lagi orang yang percaya kepada dia, orang yang mengikuti dia. Kita harus mencegah dia supaya jangan banyak orang yang mengikuti dia. Nah, mereka pun merencanakan satu rencana yang jelek adik-adik. Mereka ingin membunuh Tuhan Yesus ya adik-adik. Mereka tidak senang kalau nanti banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Maka mereka merencanakan pembunuhan kepada Tuhan Yesus ya adik-adik. Nah adik-adik, suatu malam itu murid-murid Tuhan Yesus atau teman-teman Tuhan Yesus itu mereka mengadakan satu perjamuan makan malam. Nah, di perjamuan makan malam itu Maria juga ada di sana adik-adik. Maria ingin menunjukkan kasih dan imannya kepada Tuhan Yesus. Sekalian Maria mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah
mengembalikan saudaranya Lazarus kepada mereka. Dia senang sekali. Maka Maria pun mengeluarkan sebotol minyak wangi adik-adik. Botol minyak wangi ini bukan sembarangan minyak wangi adik-adik, tapi ini botol minyak wangi, satu botol itu harganya lumayan mahal adik-adik. Itu sekitar harganya kalau dihitung sekarang mungkin gaji Maria itu 1 tahun adik-adik baru bisa beli satu botol minyak wangi itu. Nah kan mahal, kalau umpamanya gajinya sebulan 3 juta, berarti kalau setahun berapa? 36 juta. Nah bayangin 36 juta loh adik-adik, kan mahal itu minyak wangi yang Maria miliki itu. Nah Maria tidak melihat harganya, tetapi Maria ingin menunjukkan kasihnya. Dia pun mengambil minyak wangi yang dia miliki, dituangnya ke atas kepala Tuhan Yesus dan juga kaki Tuhan Yesus. Lalu dia menyeka dengan rambutnya adik-adik. Tetapi sebagian orang yang ada di sana melihat, ih Maria ini pemborosan sekali, masak minyak wangi semahal itu dibuang gitu aja, dituang-tuangin. Pemborosan Maria ini. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus tahu apa yang Maria lakukan ini. Maria ingin menunjukkan kasihnya dan juga iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Ya adik-adik, Tuhan Yesus dia juga tahu kalau dirinya sebentar lagi akan menjadi domba untuk menebus dosa-dosa manusia adik-adik. Dia juga tahu sebentar lagi ketika dia nanti pulang ke Yerusalem, dia juga akan ditangkap dan dibunuh oleh orang-orang yang tidak percaya itu adik-adik. Makanya Maria itu dia sudah mempersiapkan pemakaman bagi Tuhan Yesus ya, dia meminyaki Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak, zaman dulu kalau orang mati itu mereka harus diminyakin, minyak yang seperti Maria lakukan itu minyak wangi ya adik-adik. Nah secara tidak langsung Maria itu sudah memberikan minyak untuk Tuhan Yesus, untuk perkuburan Tuhan Yesus ya adik-adik. Adik-adik, walaupun Tuhan Yesus sekarang sudah tidak ada di dalam dunia ini, tetapi kita masih bisa memberikan seperti yang Maria tunjukkan kepada Tuhan Yesus. Maria sudah menunjukkan kasihnya kepada Tuhan Yesus dengan meminyaki Tuhan Yesus, dengan harta yang dia miliki ya, dan juga memberikan waktunya, memberikan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus dan juga ketaatannya. Nah kita sekarang juga bisa memberikan apa yang Maria berikan itu kepada Tuhan Yesus, seperti kita dapat memberikan waktu kita, kepercayaan kita dan juga ketaatan kita. Kita dapat memberikan itu semua. Gimana caranya kita dapat memberikan waktu dan perhatian kita? Misalnya kita dapat membaca Alkitab, kita dapat mendengarkan firman Tuhan dan juga mengikuti sekolah minggu secara online, mengikuti sekolah minggu ini dengan tertib dan juga dengan hormat kepada Tuhan ya adik-adik. Dan terus bagaimana kita bisa memberikan kepercayaan kita dan ketaatan kita kepada Tuhan Yesus? Dengan mentaati semua perkataan yang ada di dalam Alkitab ini ya adik-adik, seperti menuruti perintah orang tua, mentaati guru, menolong sesama ya adik-adik, kita dapat melakukannya. Terus kita masih punya lagi yang dapat kita miliki, ada 3 harta yang bisa kita berikan kepada Tuhan Yesus. Apa itu adik-adik? Yang pertama, mungkin kita bisa menyanyi, suara kita bagus ya adik-adik. Nah kita bisa ikut di dalam vokal group, ikut di dalam paduan suara, kita dapat memberikan suara kita buat Tuhan Yesus. Atau mungkin kita bisa main piano, nah kita juga bisa mengiring di kebaktian umum atau di kebaktian sekolah minggu, kita dapat memberikannya kepada Tuhan Yesus. Terus apalagi yang bisa kita kasih Tuhan Yesus? Kita juga bisa memberikan seperti kita memberikan persembahan. Nah, memberikan persembahan. Kadang kan kita memberikan persembahan, mungkin uang kita dari orang tua kita. Nah, tetapi kalau kita memberikan persembahan dari uang kita sendiri itu akan lebih bagus. Tapi kan kita masih kecil, kita nggak punya penghasilan. Tapi kita kan masih ada uang seperti uang jajan kita yang kita sisihkan. Nah kita kumpulkan itu kan kita bisa memberikan persembahan kepada Tuhan juga. Atau mungkin kita dapat hadiah, kita juga dapat memberikan persembahan ke kotak-kotak persembahan. Tuhan itu tidak melihat besar kecil uang yang kita kasih kepada Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus melihat hati kita adik-adik. Dia melihat kasih kita kepada Dia adik-adik. Semua yang kita kasih kepada Tuhan Yesus itu, apakah Tuhan Yesus memerlukan yang kita kasih itu semua? Enggak. Tidak adik-adik, Tuhan Yesus tidak perlu. Tuhan Yesus tidak perlu apa yang kita kasih itu semua, Dia tidak memerlukannya. Kenapa? Karena Dia sudah punya seluruh dunia ini punya Dia. Jadi Dia tidak memerlukan lagi apa yang
kita berikan itu kepada dia seperti kita memberikan uang, memberikan apa. Tuhan Yesus tidak membutuhkan itu semua ya adik-adik, karena dia sudah punya semua. Tetapi yang Tuhan butuhkan dari kita adalah kasih kita kepada dia. Kenapa? Karena dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Bukti dia mengasihi kita apa? Dia menyuruh memberikan anak yang tunggal, Tuhan Yesus, ke dalam dunia untuk menderita, untuk mati di kayu salib, untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita bisa diselamatkan, kita mendapat hidup yang kekal ya adik-adik. Nah, Tuhan Yesus sudah menunjukkan kasihnya kepada kita. Sekarang kita harus juga menunjukkan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Gimana caranya? Kita harus memberikan waktu kita, perhatian kita kepada Tuhan Yesus, supaya kita dapat menyenangkan hati Tuhan Yesus ya adik-adik. Nah adik-adik, sebelum tutup sekolah minggu ini, kita punya ayat hafalan ya dulu ya, kita baca. Kita buka di Alkitab. Punya Alkitab nggak adik-adik di rumah? Kalau nggak punya, nih Klaus bacainnya di 1 Yohanes ya, 1 Yohanes 3 ayat 18. Hai anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Ingat? Nah, Klaus ulangi lagi ya. Ya, ingat ya, anak-anak, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan kita di dalam kebenaran. Nah, adik-adik, sebelum kita selesai sekolah minggu, jangan lupa aktivitasnya dikerjain ya, supaya kita mengerti kebenaran firman Tuhan yang kita pelajarin hari ini. Ayo kita sekarang lipat tangan, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, ampunilah kami yang selama ini mungkin kami tidak mengasihi saudara kami, dan juga kami tidak taat kepada Tuhan, kami tidak mendengarkan perkataan Tuhan, kami sering main-main di dalam ibadah kami sering tidak mendengarkan perkataan orang tua kami. Tuhan ampuni kami, Tuhan tolong kami supaya kami boleh belajar taat, belajar memberikan waktu kami, belajar mengutamakan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan tolong dan Tuhan pimpin setiap kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi seperti Maria. Kami dapat memberikan waktu kami, perhatian kami, dan juga talenta kami yang kami miliki, kami boleh serahkan kepada Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa, kami berserah hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya adik-adik, sampai jumpa. Terima kasih ya. Jangan lupa minggu depan kembali sekolah minggu. Ingat ya. Oke. Nah, anak-anak, kita tadi sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah dengar langsung cerita kalau kita bisa memberikan apa yang kita miliki buat Tuhan. Nah, kita punya tangan kita bisa kita kerjakan untuk kerja buat Tuhan. Mulut kita bisa kita gunakan buat apa loh Susi? Untuk puji Tuhan loh Aina. Iya, nah banyak ya dari anggota tubuh kita, dari semua yang kita miliki, kita bisa berikan buat Tuhan. Sekarang langsung mau ajak anak-anak semua angkat lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan.
Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Nah, Lucy, ya sebentar lagi ibadahnya mau selesai. Gak terasa loh Sana, cepet sekali ya. Iya, kita sudah puji Tuhan dari awal, sudah dengar firman Tuhan. Sekarang kita mau tutup ibadah kita, tapi sebelumnya kita mau angkat lagu Bapa Terima Kasih. Lalu ajak anak-anak semua bangkit berdiri, kita ambil sikap berdoa. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Thiên phú vô can trên Thiên phú vô can trên我们在天上的父亲，我深深感谢你。Kita masuk dalam doa ya anak-anak. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Biarlah Tuhan setiap puji-pujian yang kami naikkan boleh menjadi persembahan yang harum buat Tuhan. Kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wah, Losaina, gak terasa ya kita sudah harus berpisah dengan anak-anak ya. Cepat ya, Tetapi Losi, ya. minggu depan kita ketemu lagi di sekolah minggu online ya Lose. Pesan Losaina apa buat anak-anak nih? Tetap semangat, tetap rajin berdoa ya. Ya, semoga pandemi ini cepat berlalu ya. Sampai ketemu anak-anak. Sampai Dadah. jumpa. Ya, dadah.